Terima kasih Anda kembali bersama kami di Topik Petang pemirsa. Remaja merokok sungguh memprihatinkan. Celakanya jumlah remaja atau kelompok usia dini yang merokok jumlahnya kian meningkat dari tahun ke tahun. Lalu di mana tanggung jawab pemerintah? Seharusnya pemerintah bisa berperan lebih besar untuk melindungi generasi muda dari ancaman asap rokok. Kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, mandul, dan penyakit jantung. Siapa yang tak ngeri mendengar penyakit itu? Semuanya adalah penyakit maut yang disebabkan oleh asap rokok. Tak heran kampanye bahaya merokok gencar menjadi program Kementerian Kesehatan. Rokok itu sudah lama, tentu saja kita tahu di dunia ini. Ada yang bilang sejak zaman Indian sudah ada begitu, sehingga kemudian menjadi kebiasaan dan budaya di banyak tempat. Tentu saja kalau kita bicara Kementerian Kesehatan, yang kami lakukan ada beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan ke masyarakat seperti kesempatan hari ini tentang apa saja bahaya merokok, supaya masyarakat tahu, sadar bahaya merokok dan kemudian dapat menghindarinya dengan baik. Pemerintah sudah berkoar, pemerintah sudah berkampanye, tapi siapa yang peduli? Nyatanya jumlah perokok terus saja bertambah. Saat ini di Indonesia ada 60 juta perokok. 21 juta diantaranya perokok usia muda. Data Komnas Perlindungan Anak menyebut angka yang bikin miris. 3 juta anak usia 10 hingga 14 tahun merokok. Lalu, di mana tanggung jawab pemerintah melindungi kelompok usia muda ini dari bahaya rokok? Pertama sangat sederhana, karena memang saya melihatnya. Karena sampai sekarang belum ada regulasi pengendalian tembakau yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya saya sih menyimpulkan dari beberapa tahun ini kita berjuang untuk terus berteriak tentang kesehatan masyarakat misalnya, bahwa pemerintah itu kalah dengan kekuatan industri. Ya? Karena dianggap itu industri mendatangkan devisa dan sebagainya, tidak mempertimbangkan kesehatan masyarakat. Suara Komnas Perlindungan Anak sebenarnya mewakili suara jutaan orang tua yang prihatin ancaman rokok terhadap anak-anak mereka. Sayang pemerintah terlihat lemah. Misalnya hanya menghimbau tentang bahaya merokok seperti yang dilakukan Departemen Kesehatan. Padahal langkah ini terbukti tidak efektif mengerem bertambahnya jumlah perokok. Pemerintah dinilai terlalu lembek dan tunduk di bawah kepentingan industri rokok. Yang menjadi korban, kelompok usia muda yang disasar oleh industri rokok. Karena apa? Karena dia sangat masifnya iklannya semua mengeksploitasi tentang dunia remaja. Anak-anak juga ingin yang baru dan sebagainya. Ada kesalahan di situ. Yang bertanggung jawab terhadap itu sebenarnya industri rokok. Dia harus mempertimbangkan produknya itu akan berdampak kesehatan masyarakat atau tidak. Mengharapkan industri rokok untuk peduli tentu saja seperti mengantang asap, sia-sia belaka. Sebab ideologi mereka adalah bagaimana meraup keuntungan sebanyak mungkin. Tak peduli siapa konsumennya. Tak peduli berapa usia konsumen yang menghisap produknya. Kalau sudah begini, seharusnya pemerintah yang bertindak. Maka terhadap peringatan kesehatan yang dimana perlu bagi melindungi segera masyarakat terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan dari asap itu, maka kepada setiap bungkus rokok disepakati ada warning, ada peringatan baik berupa tulisan maupun berupa gambar. Pemerintah sudah punya program, tapi soal pelaksanaan tunggu dulu. Padahal pencantuman gambar mengerikan di bungkus rokok lumayan mengerem niat merokok. Buktinya rokok-rokok yang mencantumkan gambar itu kurang laku di pasaran. Yang terjadi selama ini, tulisan peringatan bahaya merokok di bungkus rokok pun ukurannya kecil mungil, sehingga nyaris tak terbaca. Memang berat mengawasi penjualan rokok kepada anak-anak dan remaja usia muda, apalagi di warung-warung kecil. Pemerintah tidak bisa bertanggung jawab sendirian, masyarakat juga harus dilibatkan. Namun tetap saja pemerintah yang harus bertanggung jawab. Caranya dengan memastikan industri rokok tidak menjual rokok ke usia muda dan memastikan zona-zona bebas rokok ditegakkan. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan merokok memang hak semua orang, namun merupakan hak asasi non-perokok untuk tidak menghirup asap rokok yang dihembuskan oleh perokok. Dan menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak asasi masyarakat yang tidak merokok. Demikian laporan Siti Ayani dan Yogi Pramudia dari Jakarta.